lagi sibuk yang pastinya sebagai seorang ibu yang pasti ngurusin anak ya, rumah tangga, kerja, syuting, terus belanja di Shopee ya kan? Karena hemat. Jangan lupa bayarnya pakai Shopee Pay. Benar, karena apalagi kalau misalnya sebagai seorang ibu ya, kebetulan kan tantangannya tuh banyak ya. Kita harus memanage semuanya, misal kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak-anak, keuangan sekaligus. Karena menurut aku kalau pintar cara memanage uang, pasti barang yang kita bisa dapatkan akan lebih banyak gitu. Cocok banget nih sama kampanyenya Shopee Pay yang 99 festival serba murah. Namanya aja udah serba murah, jadi pastinya semuanya murah. Nah ini sangat membantu, apalagi kayak ibu-ibu aku buat belajar gimana caranya hemat gitu. Oke, nah nanti teman-teman Shopee Pay ini ada kolaborasi sama Sarwenda, jadi ditunggu aja. Jangan lupa di follow Instagramnya Shopee Pay @ShopeePay_ID. Nanti akan tayang kejutan dari Shopee Pay dan Sarwenda ya. Jadi ditunggu aja di sana. Kalau teman-teman media follow Instagramnya ShopeePay_ID juga ada banyak giveaway atau quiz, jadi bisa dapat dari sana. Oke, kita lanjut ke ngobrol-ngobrol selanjutnya. Mungkin ke Mbak Lala lagi. Mbak Lala, Shopee Pay itu kan sering disebut sebagai e-wallet nih yang fokus ke inklusi keuangan digital gitu kan. Walaupun sekarang kita sudah punya aplikasi sendiri, tapi secara brand tuh Shopee Pay positioningnya itu gitu. Secara nyata langkah-langkah apa sih yang sudah dilakukan aplikasi Shopee Pay dompet serba bisa untuk mewujudkan menjangkau semua segmen masyarakat gitu? Ya, jadi memang kami berkomitmen untuk semakin memperluas inklusi finansial digital untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan pastinya juga sesuai dengan misi kita, di mana kita pengen lebih melayani lagi masyarakat di Indonesia yang belum terlayani melalui teknologi. Dan pastinya dengan kehadiran Shopee Pay, kita semakin mendorong pertumbuhan transaksi digital. Di sini juga kami bekerja sama dengan Bank Indonesia, dengan pemerintah Indonesia juga, melalui program-program Bank Indonesia seperti salah satunya adalah Restart. Jadi sekarang Shopee Pay sudah bisa dipakai tuh untuk transaksi transportasi dengan metode TAP. Terus kemudian juga ada Kris Cross Border. Jadi kalau teman-teman media di sini pergi ke negara tetangga seperti Singapura, terus Thailand, Malaysia, Shopee Pay juga bisa diterima di sana. Dan kita juga sekarang udah mulai develop untuk negara yang lainnya seperti Jepang dan China. Jadi tunggu sebentar lagi kita udah akan merambah ke lebih banyak lagi negara-negara yang lainnya. Dan sebenarnya nggak cuma itu aja. Mungkin teman-teman di sini tahunya kan Shopee Pay selama ini kita hanya pembayaran uang elektronik gitu. Tapi sebenarnya seperti yang tadi disampaikan Nadine juga, kita baru aja launching aplikasi tersendiri, yaitu aplikasi Shopee Pay dompet serba bisa. Di mana sebenarnya di sini Shopee Pay itu merupakan satu wallet dompet elektronik. Jadi teman-teman atau para pengguna Shopee Pay bisa semakin menggunakan atau bertransaksi sehari-hari untuk keperluan tidak hanya belanja ya, tapi juga pembelian pulsa misalnya, atau kalau teman-teman suka pada main game, kita juga bisa untuk melakukan pembelian top up game, terus kemudian juga transfer dana, itu semua bisa dilakukan melalui satu dompet serba bisanya Shopee Pay. Jadi jangan lupa teman-teman di sini yang belum pada download aplikasi Shopee Pay, silakan download. Harus download teman-teman. Ya, dan yang nggak kalah penting juga, kita lihat di sini kan memang transaksi kris itu sudah semakin berkembang ya. Kalau kita lihat data yang di-share di kuartal 1 2025, total transaksi itu sudah mencapai lebih dari 56 juta. Dan transaksi kris itu juga sudah didukung oleh lebih dari 38 juta total merchant, baik itu merchant medium, enterprise, ataupun merchant-merchant mikro kecil. Dan kehadiran Shopee Pay di sini dengan promo-promo yang kita berikan, salah satunya adalah bayar kris serba 1000. Pastinya ini akan semakin memperluas lagi penggunaan ataupun adopsi daripada transaksi finansial digital di Indonesia ini. Gitu. Jadi ini merupakan langkah nyata di mana kami memang berkomitmen dan pengen selalu berkontribusi juga dengan program-program pemerintah, sekali lagi untuk meningkatkan inklusi finansial digital di Indonesia. Oke, terima kasih Mbak, jawabannya benar-benar clear, jelas. Nanti kalau misalnya teman-teman dari media ada pertanyaan lebih lanjut tentang langkah-langkah Shopee Pay mengenai inklusi keuangan digital, jangan lupa bisa di-scan QR-nya. Nanti kita akan ada sesi Q&A sendiri ya untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Oke, sekarang kita kembali ke Sarwenda. Tadi kan Sarwenda udah sempat jelasin peran sebagai ibu, terus kemudian sebagai pekerja juga, mengatur keuangan juga, dan kemudian Sarwenda sendiri memakai ShopeePay sebagai wallet dan sebagai aplikasi tersendiri juga. Betul. Aplikasi ShopeePay. Ada pesan nggak sih kepada masyarakat atau kepada teman-teman media untuk disampaikan ke masyarakat untuk supaya orang menggunakan aplikasi ShopeePay gitu? Karena kan sekarang mungkin di zaman digital sekarang nggak semua orang tuh bawa cash. Betul. Ya, jadi orang bawanya cashless, yang bawa tuh handphone, ya kan kemana-mana. Jadi harus bayar pakai kris, terus udah kayak gitu semuanya ini kalau misalnya kamu udah download ShopeePay dompet serba bisa, itu kamu bisa bayar semuanya, terus banyak benefit yang kamu dapetin. Itu menurut aku ya orang yang pintar ya yang bisa menggunakan benefit-benefit yang sedang ditawarkan gitu. Dan ini di Shopee benefit yang ditawarkan banyak banget. Nah kalau misalnya aku ini tuh merupakan salah satu solusi yang praktis, gampang untuk mengatur kebutuhan sehari-hari, mulai dari belanja kebutuhan pokok, terus pesan makanan. Kan kadang kalau misalnya masak di rumah juga ada waktu yang bosan kayak pesan makanan, bener. Terus belanja kebutuhan sayur-sayuran juga bisa gitu, sampai bayar tagihan, isi saldo, tadi PLN yang ada flash sale Rp99 itu kan pasti semua orang pengen gitu loh. Nah makanya saya merasa tuh kayak ShopeePay ini benar-benar membantu karena semuanya bisa dilakuin di satu aplikasi. Apalagi kayak aku ibu-ibu yang gaptek ya, jadi kalau terlalu banyak aplikasi aku rada bingung gitu ya. Jujur aplikasi pertama kali yang aku pakai itu Shopee, yang aku bisa gunakan karena menurut aku gampang gitu loh. Buat aku yang istilahnya gaptek, buat dipakai, oh ternyata ini gampang ya, dan semuanya bisa diakses di situ gitu loh. Juga bisa beli makanan semuanya gitu ya, pokoknya buat bayar merchant. Karena aku pertamanya nggak ngerti kalau misalnya bisa bayar pakai kris gitu. Nah itu aku pakainya ShopeePay semuanya, terus kirim uang, bayar listrik, beli pulsa gitu. Jadi satu aplikasi multitasking semuanya, kayaknya itu yang dibutuhkan. Jadi gak usah pusing-pusing cari yang lain, udah satu all in semuanya. Terus ya seperti yang tadi aku bilang, aku suka juga karena fiturnya tuh banyak yang serba gratis, jadi ya kan. Kalau udah kesannya serba gratis kayaknya wow apaan nih, langsung engaging, langsung benar ya kan, gratis promo. Betul, bukannya berarti kita mengincar kayak gitu tuh ya, itu ada kepuasan tersendiri. Dan seperti aku bilang ya, kita ada 100.000, gimana cara menggunakan 100.000 itu? Kalau misalnya ada dapat serba gratis, jadinya biaya itu bisa dibeliin yang lain, ya kenapa enggak gitu loh. Jadi kayak kirim uang, top up, tarik tunai, itu nggak ada biaya tambahan. Kadang walaupun ada biaya tambahan berapa ribu, tapi kan kayak berasa kalau sebulan gitu ya kan, berkali-kali ya kan, bisa dapat satu baju. betul, ya kan? enak kan. Itu namanya cara pintar menggunakan uang gitu. Terus ada promo cashback, belanjanya juga jadi makin hemat. Terus semua transaksi tuh juga kecatat kan, namanya ibu-ibu ya kan, sibuk pusing, aduh tadi udah transfer belum ya. Nah kita kan bisa lihat lagi di situ tuh semuanya ada catatannya, terus bisa ke kontrol gitu, kira-kira wih ternyata bulan ini aku belanja ini banyak banget ya. Nah benar, kadang kan gak berasa ya, belanja tiba-tiba kok duitku udah habis gitu. Nah kalau itu kan udah ada catatannya, jadi gak ada tuh dibilang kayak duit gue hilang deh, gak ada ya, udah ada catatannya semuanya di aplikasi. Terus apalagi ada ShopeePay 99 Festival Serba Murah yang bisa juga diakses di aplikasi ShopeePay dompet serba bisa ya. Jadi kayak momennya tuh pas dan memudahkan buat semua orang gitu ya, untuk hemat, ngatur kebutuhan rumah tangga, terus all in. Jadi kalian, aku saranin jangan lupa download aplikasi ShopeePay dompet serba bisa. Nah, tadi Sarwenda sempat info nih teman-teman, kalau misalnya bosan malas masak itu kan pesan Shopee Food. Nah, pesan Shopee Food itu tidak hanya bisa di aplikasi Shopee, tapi bisa juga di aplikasi ShopeePay. Jadi teman-teman bisa download aplikasi ShopeePay, lapar tinggal pesan Shopee Food. Kalau lagi jalan-jalan ke mall tinggal bayar kris pakai aplikasi ShopeePay. Pas banget lagi ada promo kris serba 1.000. Terus tadi kita juga sempat info bahwa aplikasi ShopeePay itu juga serba gratis. Jadi biaya admin tadi sempat ada yang jawab, transfer ke bank biaya adminnya berapa? 2.500 misalnya. Kalau di aplikasi ShopeePay itu gratis. Jadi 2.500 dikali aja, transfer ke teman, transfer patungan ADC, ya kan? Dalam sebulan ada berapa itu biaya admin? Nah,
coba download aplikasi ShopeePay, transfernya pakai aplikasi ShopeePay biar gratis biar karena serba gratis. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita lanjut ke ice breaking dan juga nanti ada media Q&A. Ditujukan ke Mbak Lala, ada pesan nggak Mbak Lala untuk pengguna aplikasi ShopeePay? Pesannya mungkin tadi udah disampaikan berkali-kali juga ya sama Nadine. Yang pertama, download dulu aplikasi ShopeePay. Karena sekali lagi aplikasi ShopeePay dompet serba bisa. Serba bisa melakukan pembayaran, melakukan pembelian, melakukan apapun itu untuk mendukung kegiatan sehari-hari dari teman-teman di sini. Jadi satu, download aplikasi ShopeePay. Yang kedua, sering transaksi Kris menggunakan ShopeePay ataupun transaksi apapun juga dari aplikasi ShopeePay. Karena dengan transaksi minimal Rp10.000 di sini teman-teman nanti akan mendapatkan golden ticket dan dikumpulin terus golden ticketnya sehingga bisa berkesempatan untuk mendapatkan Toyota Agya. Gitu. Jadi selama periode 99 Festival Serba Murah ini tolong transaksikan sebanyak-banyaknya. Karena tadi juga udah di-share juga pembayaran Kris serba 1000 itu kita kerjasama dengan berbagai macam merchant-merchant menarik. Jadi seperti merchant F&B kayak ada Mega Choa, terus ada McD, ada Yoshinoya, Hokben, terus ada Burger King dan lebih banyak lagi. Dan tidak cuma di merchant offline aja, tapi juga ada merchant online seperti contohnya Google Play, terus App Store, terus My Telkomsel, terus kemudian juga Alpha Gift dan masih banyak lagi merchant-merchant online. Jadi sekali lagi satu aplikasi ShopeePay dompet serba bisa, transaksi sebanyak-banyaknya minimum Rp10.000, kumpulin golden ticket yang sebanyak-banyaknya karena semuanya berkesempatan untuk mendapatkan satu Toyota Agya di Festival 99 Serba Murah ini. Gitu. Jadi tingkatin terus transaksinya menggunakan ShopeePay. Oke, thank you Mbak Lala. Nah teman-teman tadi Mbak Lala sempat info juga kalau misalnya untuk dapat Kris serba 1000 itu ada banyak merchant yang berpartisipasi. Tolong dicatat, nanti aku kuisin, dicatat ya. Jadi ada banyak banget merchant yang berpartisipasi di bayar Kris serba 1000 pakai aplikasi ShopeePay ini. Ada merchant offline. Merchant offline itu apa sih? Merchant offline itu teman-teman datang di mall terus ke merchant bayar pakai Kris. Itu kita masukinnya sebagai merchant offline. Ada apa aja? Ada banyak banget. Contohnya ada Alfamart, ada Indomart, ada Solaria, Mega Choa, Shihlin, dan masih banyak lagi. Gak cuma merchant offline, kita juga ada merchant online. Merchant online itu kayak apa? Merchant online itu bentuknya website atau aplikasi. Jadi teman-teman mengkoneksikan akun ShopeePay untuk membayar di website atau aplikasi tersebut. Misalnya bayar langganan di Google Play, di App Store kalau yang pakai iOS. Kemudian misalnya teman-teman pakai Telkomsel. Nah, aplikasi ShopeePay itu dijadikan metode pembayaran di My Telkomsel, di Alpha Gift dan masih banyak lagi. Itu contoh dari merchant-merchant online. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Terima kasih Mbak Lala dan Sarwenda sesi bincang-bincangnya. Jadi setelah ini kita akan ice breaking dulu dengan teman-teman media. Lalu setelah ice breaking kami akan undang Mbak Lala kembali ke panggung untuk membahas mengenai beberapa pertanyaan dari teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Lala, terima kasih.